Astaga. Aduh, ampun. Kau orang liar. Aduh, aduh. Orang liar nenek Liu itu seperti apa sih? Kau tidak tahu? Orang liar itu seluruh tubuhnya berbulu. Jalannya seperti ini. Aku hampir mati takut. Ku dengar Suhi demam semalam. Sampai sekarang belum turun. Kau bilang dia tidak akan begitu saja meninggal? Lebih baik meninggal juga. Dia sudah diraba habis-habisan oleh orang liar. Hidup masih ada gunanya apalagi? Keluarga tua Su ini ya. Sebelumnya salah menggendong anak perempuan. Anak kandung malah ditinggal tunangannya. Begitu pulang langsung terjun ke sungai. Keluarga Su ini memang sial. Carilah dia. Baru saja mengusir seorang yang suka berselingkuh dan berbuat curang. Lagi-lagi datang yang ingin bunuh diri. Ini anak pemboros yang menghabiskan uang. Keluarga Sukame ini benar-benar sial 8 turunan karena menikahimu. Tidak melahirkan cucu laki-laki saja sudah cukup buruk. Anak perempuan sendiri pun kau goda. Sekarang malah begini. Xiao-Xiao dirusak oleh orang liar. Namanya sudah hancur. Nanti siapa yang berani menikahinya? Sudahlah. Kita tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Kalian tunggu di sini. Aku akan meminjam kereta sapi dari tim. Hei. Apakah kau tuli? Berhenti. Aku hanya tidur di tepi pantai. Ini di mana? Tidak mungkin mereka meninggalkan aku. Tidak mungkin. Kau telah merampas semua yang seharusnya menjadi milikku. Akulah putri keluarga Shen di ibu kota. Kau tidak bisa mengalahkanku. Balas dendam tanpa henti. Aku masuk ke dalam buku. Daya. Kau sudah bangun, Daya? Sudah pakai baju ini. Kita bertahan dulu saja. Ibu. Aku akan menjadi anak yang baik mulai sekarang. Aku tidak akan terlalu keras kepala lagi. Daya, kamu memanggilku ibu? Syukurlah sudah mengerti. Syukurlah sudah mengerti. Syukurlah sudah mengerti. Besok langsung bekerja saja. Sejak pulang hanya tinggal di rumah dan makan tanpa bekerja. Benar-benar menganggap dirinya sebagai nona kota. Ibu masih demam. Biarkan dia istirahat 2 hari lagi. Upaya menyelamatkan diri dari sungai ini malah mendapatkan pujian. Kurasa kau tak perlu menunggu sampai besok. Sekarang juga pergi bekerja. Ibu. Aku akan pergi bekerja sekarang juga. Daya, aduh. Daya, kepalaku pusing sekali. Nenek, kalau kepusingan ini aku pergi ke klinik. Pasti akan menghabiskan banyak uang, kan? Ahahaha. Pelan-pelan. Bertemu dengan perampok sepertimu. Aku, seorang tokoh yang masuk ke dalam buku, melawan nenek yang pelit sepertimu. Tentu saja mudah bagiku. Aduh, cepatlah istirahat. Telah menemukan jodoh yang baik untuk putri sulung kita. Nyonya, kenapa sudah kembali dari kota? Lambat-lambat. Kali ini aku pulang ya. Untuk menjodohkan anak perempuan kita, Daya, dengan keluarga yang baik. Cucunya yang tersayang di mana? Oh,
Jin Bao sedang sekolah. Kakak dan kakak ipar. Nah, anak dari wakil kepala pabrik tempat kami bekerja, namanya Sao Bin. Tahun ini umurnya 25 tahun. Dia memang tampan sekali. Sangat serasi dengan Hi di rumah kita. Aku pulang kali ini ingin membawa Hi ke kota kabupaten. Untuk melihat-lihat. Kalau sampai berhasil. Bukankah Hi kita akan jatuh ke dalam sarang kebahagiaan? Zhao Bin dalam buku itu adalah Shenru. Selalu dialah yang memberi Yuan Shen obat. Sepertinya dia sudah tidak sabar untuk menyerangku. Kau bilang dia memiliki kondisi yang begitu baik. Kenapa dia tidak mencari gadis kota saja? Apakah dia pernah melakukan kesalahan di masa lalu? Tapi bagaimanapun juga, Dai juga keponakanku sendiri. Bagaimana mungkin aku akan menyakitinya? Kau ini orang yang licik? Diam kau. Kau beres-beres. Sekarang ikut adikmu ke kota. Tapi saya pergi ke kota dengan tangan kosong. Saya tidak yakin. Bagaimana kalau Anda meminjamkan saya sedikit uang? 100 atau 200 saja. Aduh. Hatiku sangat sakit. Aku tidak bisa berjalan lagi. Hei, kali ini kau pergi ke kota bersama paman kedua untuk menemui Zhao Bin. Kau harus menunjukkan perilaku yang baik ya. Haha, paman kedua. Tenang saja, aku pasti akan menunjukkan perilaku yang baik. Aku akan membuatnya bisa makan gratis seumur hidup. Baiklah, baiklah. Lagi pula, makanan penjara juga makanan. Bungsu pastilah dia. Iya, hanya itu saja. Kau turun sendiri saja. Paman kedua pulanglah dulu. Ya. Paman kedua. Aku tahu kau tidak akan menyakitiku. Tapi siapa tahu nanti. Zhao Bin, dia akan tertarik padaku karena kecantikanku. Saat aku bertemu dengannya, kau harus menemaniku. Aduh. Zhao Bin, dia bukan orang seperti itu. Lagi pula. Berbuat cabul itu bisa dipenjara loh. Tidak apa-apa, pergilah. Aduh, kau ini gadis kecil. Baiklah, baiklah, paman kedua akan menemanimu. Ayo turun. Seharusnya Zhao Bin tidak boleh mencari gadis desa sepertimu. Tapi dia sangat menyukaimu. Baiklah. Kau beruntung. Ibu, bukankah ibu harus segera pergi bekerja? Cepatlah pergi. Aku akan melayani tamu saja. Bengkel kalian sekarang kekurangan tenaga kerja. Jangan berdiri bengong di sini. Ayo ikut aku ke pabrik. Baik. Paman kedua. Kau sudah menyetujui permintaanku. Pagi tadi Pak Zhao bilang kalian berdua bekerja dengan baik. Berencana untuk mengangkat kalian menjadi karyawan tetap. Tapi sekarang kupikir sikap kerjamu sama sekali tidak benar. Tidak. Nah, paman kedua akan pergi ke bengkel dulu. Nanti setelah kalian selesai, paman kedua akan menjemputmu. Tidak apa-apa. Minum sedikit. Aku sudah membukanya untukmu. Coba sedikit. Kau menaruh racun di dalamnya? Kudengar 2 tahun lalu kau menggunakan cara seperti ini untuk menghancurkan seorang gadis. Bagaimana? Masih ingin menggunakannya padaku? Pengetahuannya cukup banyak juga ya.
Baiklah, akan kuperlihatkan kartu asku. Selama kau mengikutiku, aku jamin kau akan hidup bergelimang harta. Tapi jika kau menolak tawaran ini, kau akan menerima konsekuensinya. Dengan minuman keras ini, seumur hidupmu tidak akan pernah. Kau masih berani melawanku? Di zaman modern, aku adalah ahli bela diri. Gaji wakil kepala pabrik Sao dan istrinya digabung pun hanya 150. Harus menghidupi anak yang boros ini. Bagaimana mungkin punya uang sebanyak itu? Paman, bibi, kakek, nenek, tolong. Dia gila, mau tebas aku. Dia itu. Lihat, apakah dia masih bisa mendapatkannya? Jangan bicara omong kosong di sini. Jika kau terus bicara omong kosong, percaya atau tidak, hari ini aku akan. Kau siapa? Pergi. Telan kata-katamu. Zhao Bin, kau masih ingin membunuh di depan kita? Aku tidak. Kau perempuan jalan. Kau berani sekali menjebakku. Aku tidak. Paman keduaku jelas-jelas membawaku untuk bertemu. Begitu sampai di rumahmu, ibumu langsung menyuruh paman keduaku pergi. Lalu aku menemukanmu menaruh obat di minuman sodaku. Kemudian kau memaksaku. Aku susah payah kabur dari sana. Omong kosong. Jelas-jelas kau yang tanpa malu-malu menggoda aku. Kau sombong karena ayahmu adalah wakil kepala pabrik. Dan ibumu seorang akuntan. Maka kau berani memaksa dan menindasku. Kau tahu identitas orang tuaku. Lalu kau pikir aku akan mau melihat wanita seperti dirimu, yang pernah ditidurin oleh pria desa? Lihat, Tuan. Orang ini mengancamku. Uang yang dipaksakan padaku. Astaga. Ini sama dengan beberapa ribu. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Aku sudah tahu sejak lama bahwa Shu Guang bukanlah orang baik. Uangnya pasti banyak yang diselewengkan. Gaji mereka berdua sebulan hanya 100 lebih. Uang sebanyak ini. Lihat semua orang. Bubuk obat ini. Pasti dia akan menyakiti gadis kecil ini. Zhao Bin, 2 tahun lalu kau telah membuat seorang gadis gila. Sekarang kau ingin menjebak gadis kecil ini? Kau akan menerima balasannya. Benar. Kau tidak apa-apa kan? Berdasarkan waktu. Dia baru sampai di pabrik tekstil lalu langsung kembali. Masih ada sedikit nuraninya. Ceka, kamu masih berani bertanya tentang Zhao Bin? Dia itu orang macam apa sih? Siapa yang tidak tahu? Kamu tega menyerahkan keponakan perempuanmu sendiri kepada orang bejat itu? Kamu mendorongnya ke jurang maut? Kau dan aku. Aku tidak kenal Zhao Bin. Dia itu benar-benar binatang. Kau. Aduh.
Mataku yang buta. Sampai aku menganggapmu orang baik. Kau masih berani bilang aku, ya? Di depan orang tuaku, kamu patuh seperti anjing. Kamu memberikan keponakanmu sendiri kepadaku. Istrimu memang tidak cantik. Seandainya istrimu lebih cantik. Kurasa kamu tidak akan memberikan istrimu kepadaku. Aku adalah kepala teknisi pabrik tekstil. Aku akan melaporkan keluarga Zhao secara resmi. Seperti dia masuk penjara. Tangkap dia. Dia adalah kepala teknisi pabrik tekstil. Bukan orang sembarangan ya. Wanita biasa jika menghadapi situasi seperti ini pasti sudah panik. Tapi dia terlihat takut. Namun terus mengendalikan situasi. Bagaimana orang seperti itu bisa ceroboh? Rahasia apa yang dia sembunyikan? Paman kedua, keluar kau. Kau melamun. Semua orang, ucapkan selamat. Paman kedua. Paman kedua, inilah keluarga baik yang kau carikan untukku. Seandainya aku tidak lari lebih cepat. Sekarang aku ingin mati saja. Lebih baik aku mati saja. Aku tidak mau. Semua salah paman kedua. Paman kedua tidak tahu tentang foto itu. Dia itu binatang. Itulah dia. Kau harus dikompensasi. Aku akan mengkompensasinya. Apapun yang kau inginkan, paman kedua akan memenuhinya. Sepeda kamu, ya? Wah, bagaimana kabarnya? Sepeda ini dibeli paman kedua seharga 150 yuan. Dia menabung selama setahun, haha. Aku harus kembali dan memberitahu ayah dan ibu. Kakek dan nenekku juga. Lagi pula, kamu juga melakukannya untuk mendapatkan posisi tetap. Aku tidak pernah mengerti kamu sejak kecil. Tidak. Tidak heran ibu sangat membencinya. Bahkan orang mati pun bisa dibuat marah oleh anak kecil ini. Sepeda ini terlalu mahal. Paman kedua tidak bisa memutuskan. Aduh, pinjamkan padaku sebentar ya. Baiklah, tapi apa rencanamu? Kalau begitu ajak juga paman kedua, ya. Dia memang gadis kecil yang menarik. Anak keduaku. Dia memang hebat. Daya mengenalkan anak seorang wakil kepala pabrik. Nanti kalau Daya menikah, dia benar-benar akan jatuh ke dalam sarang lebah. Hahaha, nenek, aduh. Daya sudah pulang. Hahaha, rokok besar. Ini barang pemberian kekasihmu. Hahaha. Pernikahannya gagal. Ini yang aku beli. Kakak ipar. Bicara pernikahan, yang penting adalah kesesuaian. Sebelumnya aku juga merasa pernikahan ini tidak akan berhasil. Hanya saja aku tidak berani mengatakannya. Nenek Liu, Anda benar. Pernikahan memang perlu mempertimbangkan kesesuaian latar belakang keluarga. Oh, tadi aku melihat adik perempuanmu di depan kantor desa. Aduh, dia sedang dimarahi oleh ibu mertuanya. Anda benar, jika latar belakang keluarga tidak sesuai memang mudah mengalami ketidakadilan. Silakan, hati-hati di jalan. Hai, Kaisar Qin. Kau beli banyak barang begini untuk apa? Aku benar-benar berbuat dosa. Bagaimana bisa aku bertemu dengan orang yang merepotkan sepertimu? Ada apa? Ada apa? Aduh, sayang sekali. Kenapa kau menangis? Siapa yang mengganggumu? Pacar yang dikenalkan paman keduaku bermasalah. Jangan salahkan paman keduaku. Meskipun paman keduaku melakukannya untuk promosi jabatan. Tetapi ayah melakukannya demi kebaikan aku, kan? Daya. Katakan pada ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Zhang Bin adalah seorang pemerkosa. Dia ingin melakukan apa padaku. Untung aku lari cepat. Ada yang menyelamatkan aku. Aduh. Sejak aku menikah dengan keluarga Sukalian, demi hati nurani. Bagaimana perlakuanku pada anak keduaku dan pasangannya? Sekarang mereka ingin diangkat menjadi anak sah, lalu mereka malah menghina putriku. Apakah ini perbuatan manusia? Aduh hahaha. Aduh, bagaimanapun juga. Dayan juga keponakan perempuannya sendiri.
Dia seharusnya tidak melakukan hal seperti ini. Besok aku akan pergi ke kota dan meminta penjelasan pada anak keduaku. Ternyata Nenek Su biasanya sangat membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Di saat genting, dia tetap membela keluarganya. Ayah dan ibu. Cepat, cepat, wanita bau. Cepat cari mati kau. Ibu. Ibu. Kudengar Dayang menikah dengan putra wakil kepala pabrik lama. Kalian melakukan hal besar seperti ini. Kau tidak boleh melupakan kami, ibu. Kau sudah pindah ke desa Zhang, menjadi menantu. Aku tidak menganggapmu sebagai anakku lagi. Saat ibu sakit, kau tidak meminjamkan uang dan malah mendoakan ibu mati. Sekarang kalian berani kembali? Bagaimana bisa begitu? Kalian hampir SMA lalu meninggalkan kami begitu saja. Kita ini saudara. Kau harus memberiku bagian. Ibu macam apa? Khususnya saat buah kesemek sudah matang. Kau tidak akan mendapat bagian. Cepat kau pergi sana. Aku hanya mengatakan, anak seorang kepala pabrik besar. Bagaimana mungkin menyukai gadis desa yang pernah dipeluk oleh orang liar? Seperti dirinya. Siapa yang mau? Kau tunggu saja. Ibu. Kau memukul orang. Hei. Apakah aku salah bicara? Sudaya itu hanyalah barang rongsokan yang tidak berguna. Kau, Zhao Cuye, hanyalah ayam betina yang tidak bisa bertelur. Pantas saja kau mandul. Kau masih berani memaki? Hei. Apa yang kau lakukan? Kau bisa bertelur? Bertelurlah satu untukku, biar kulihat. Kau berani juga menghina keluargaku? Coba saja kau berani. Zhang Lianxiang, kau menghinaku terserah. Tapi kenapa kau sebut pemandangan desa Huangxi kami miskin? Mereka butuh contoh dari kalian. Dasar tidak tahu diri. Mengapa kau menghina kami? CK. Hanya karena ada seorang akuntan, sudah merasa hebat sekali. Kau menghina keluarga orang lain yang mandul. Ayah juga tidak punya anak laki-laki, kan? Kau anak durhaka. Kau perempuan tak tahu malu. Mengganggu gadis kecil itu. Bahkan menghina desa kami. Kau kira orang-orang di desa kami mudah untuk diperlakukan semena-mena? Pergi. Baiklah. Kalian semua menggertakku, ya? Saya beritahu kalian. Jangan harap bisa meminjam sapi dari desa kami. Tunggu sampai kalian mati kelaparan saja. Pergi. Hilang. Semuanya hilang. Apa katanya? Tidak akan meminjamkan sapi lagi. Keluarga tua Su, kalian sudah membuat masalah besar. Kalian harus mengganti rugi. Ini bagaimana ini? Meskipun dia tidak meminjam kerbau bajak, kita tidak bisa membiarkannya membuli gadis kecil itu. Karena mereka sudah membela saya. Saya tidak bisa membiarkan mereka dirugikan. Bukankah hanya soal membajak sawah? Aku akan meminjam traktor dari kabupaten kita. Yang kau maksud adalah Tainiu? Bukankah hanya untuk membajak sawah? Aku akan meminjam traktor dari kabupaten kita. Tainiu itu barang langka. Pimpinan komuna kita sudah mengajukan permohonan ke kantor mesin pertanian kabupaten selama bertahun-tahun, tetapi tidak berhasil. Bagaimana kita bisa tahu apakah berhasil atau tidak jika tidak dicoba? Kantor mesin pertanian tidak bisa dihubungi. Bisakah aku bertanya tentang bengkel yang khusus memperbaiki mesin traktor? Aku ingat bibi kedua di sebelah rumahku, Tian Huifang, bekerja di bengkel itu. Aku bisa menanyakannya untuk mencari informasi. Aku harus pergi ke kota. Kau benar-benar akan pergi ke kota? Lihat ini sudah jam berapa. Jangan membuat masalah untuk keluargaku. Aduh, benar-benar menyebalkan. Pinjamkan padaku 30 yuan saja. Kau sendiri kan tahu keadaan keluarga kita seperti apa. Ini saja sudah makan siang, belum tentu ada makan malam. Dari mana aku dapat 30 yuan? Perusahaan akan memberikan bunga, aku akan mengembalikan 40 yuan. Hanya 30 yuan saja kok. Ini, langsung kuberikan padamu. Rakus sekali kamu ya?
Semua orang, kalau urusannya tidak berhasil, tidak apa-apa. Hanya beban di pikiran saja. Semuanya sudah berakhir. Apa? Katakanlah, aku harus menjalin hubungan baik dengan semua orang di sekitar. Dengan begitu mereka akan berkata baik tentangku di hadapan Qian Huifang. Kakek Ge? Kakek Ge? Siapa itu? Saya Xiao He. Saya tidak peduli kau Xiao He, Xiao Jiang, atau Xiao Hai. Lagi pula saya tidak kenal kau. Kau menggedor pintu rumahku untuk apa? Tidak heran Su Yongxi bilang kakek Ge temperamennya aneh. Benar-benar tidak biasa. Ah, kakek. Suer dulu menyimpan sepetak lavender di sini. Mama. Cher. Aku ingat kamu memberitahuku. Bahasa bunga lavender adalah keselamatan. Kamu hanya suka mempelajari hal-hal yang ibu tidak mengerti. Ketenangan pikiran. Lina dan Lina terlihat sangat mirip. Saya Suhi, keponakan Su Yongxi. Oh. Ada apa? Ya. Saya sering mendengar dari bibi kedua saya bahwa ibu adalah perwakilan perempuan di pabrik mesin. Bahkan akan mendapatkan penghargaan wanita teladan. Saya selalu ingin belajar dari ibu. Ini kesempatan langka bertemu ibu. Ah, jangan berlebihan begitu. Aku paling banter cuma mengomentari karyawan baru. Aduh, tante. Kamu terlalu rendah hati. Paman kecilku yang cerewet. Dia memuji kamu pasti karena kamu hebat. Hehehe. Mereka pulang kerja jam 3 lewat. Bagaimana kalau kita ke kamarku dulu sebentar? Baiklah, Bibi. Aku akan memberimu permen. Permen kelinci putih besar. Tidak heran jika Suhi hampir dijual oleh paman keduanya. Dia terlalu jujur. Kau ini baru saja datang dari desa ya? Kejadian itu sudah tersebar luas selama 2 hari ini. Aku tidak bisa tinggal di desa. Jadi ingin bersembunyi sebentar di kota kabupaten. Kalau begitu, lain kali kalau tidak ada kerjaan seringlah main ke sini ya, nak. Bu Qian. Apakah pabrik ibu masih menerima pekerja baru akhir-akhir ini? Saya ingin mencari pekerjaan. Aduh, susah ya. Sekarang ini semua posisi sudah terisi. Ambil contoh pabrik mesin kami saja. Semua posisi sudah penuh. Atasan bahkan harus mengirim orang ke kantor mesin pertanian untuk memperbaiki traktor. Aku hari ini hanya ingin mendekat saja. Tidak kusangka secepat ini ada kabar tentang traktor. Memperbaiki traktor? Astaga! Itu sangat hebat. Tidak heran semua orang mengatakan bahwa pabrik mesin adalah yang terkuat di kabupaten ini. Kami orang pabrik mesin. Kemanapun pergi selalu dipandang tinggi. Ya, Tuan. Ini seragam pabrik kita, ya? Ya, benar. Hanya saja agak usang. Kepala pabrik kita bilang. Nanti kalau ada kainnya, akan memberi kita seragam baru. Pabrik mesin kekurangan kain. Jika aku bisa mendapatkan kain untuk mereka. Bukankah itu berarti mereka berhutang budi besar padaku? Saat itu aku bisa meminta bantuan Tainio. Pasti berhasil. Bu Qian, bibi keduaku sudah pulang. Aku akan datang lagi lain waktu untuk belajar darimu. Buka pintunya. Paman kedua. Hahaha. Kaget tidak? Kaget? Masih kurang kaget. Aku bilang, Nona, kenapa kau datang lagi? Hei, aku keponakanmu sendiri. Kenapa kau mengawasiku seperti mengawasi pencuri? Tenang saja. Aku tidak datang untuk menyerangmu. Aku datang untuk meminjam Tainio. Apa? Kau datang untuk meminjam Tainio?
Kau bercanda denganku, ya? Paman kedua, aku harus berterima kasih padamu. Zhang Lianxiang mendengar bahwa kau menjodohkanku. Datang ke rumah kami dan dipukuli nenekku. Sekarang desa Zhang tidak mau meminjamkan sapi kepada kita. Aku hanya bisa meminjam di kota. Nak, bagaimanapun juga, sapi besi itu, kamu pasti tidak akan bisa meminjamnya. Maksud paman kedua, kamu cukup kembali setelah sekadar mencoba. Aku tidak akan kembali. Bagaimana aku bisa kembali? Urusanku ini sudah terbongkar. Ini bukan kesengajaan kami. Kebetulan pabrik mendapat kiriman barang cacat. Aku pergi membeli ayam. Lihatlah, warnanya sangat cerah. Bagus sekali, akan kubuat traktor untukmu. 12 potong ini membutuhkan kupon kain, bukan? Membutuhkan kupon kain, tetapi... Ini. Pabrik mesin kekurangan kain. Kain cacat dari pabrik tekstil tidak membutuhkan kupon kain. Aku harus menemui pimpinan pabrik tekstil untuk membicarakannya baik-baik. Oh ya, Hi Xiang Kun, yang menyelamatkan saya di rumah Zhao Bin terakhir kali, adalah kepala teknisi pabrik tekstil. Dia bilang dia ada urusan dan pergi. Ah. Pak Hi, harum bunganya. Selamat pagi, Pak Hi. Anda. Ah, saya Suhi, keponakan Su Yongxi. Terakhir kali saya dianiaya oleh Zhao Bin. Anda membela saya dengan adil. Karena itu, hari ini saya sengaja datang untuk berterima kasih kepada Bapak Ibu. Datang saja sudah cukup. Tidak perlu memberikan saya sesuatu. Bapak Ibu tanpa kenal lelah berjuang untuk memajukan 4 modernisasi. Bapak Ibu adalah panutan saya. Bapak Ibu terlalu formal. Itu akan mengganggu pekerjaan saya. Ini sungguh memalukan. Jangan begitu. Seharusnya aku mengajakmu makan malam di rumah. Tidak usah. Tapi aku harus kembali ke pabrik sebentar. Perlengkapan mesinnya rusak. Dan aku belum menemukan penggantinya. Sangat merepotkan. Apakah kita punya gambar desain komponennya? Itu mudah sekali. Kita hanya perlu meminta pabrik mesin di tingkat kabupaten untuk mengerjakannya. Itu juga sudah kupikirkan. Tapi jumlah komponen kita terlalu sedikit. Dan persyaratannya juga tinggi. Boros waktu dan tenaga. Pabrik mesin itu tidak mau menerima pesanan kita. Saya kenal Qian Huifang, dari Serikat Pekerja Pabrik Mesin. Saya dengar mereka sedang mengumumkan pembuatan seragam pabrik. Tapi pabrik tekstil kita tidak punya kain sisa. Saya dengar dari bibi kedua saya. Baru-baru ini banyak kain sutra. Kita bisa menjual kain sutra itu kepada mereka. Sebagai syarat tukar. Mereka pasti bersedia untuk mengolahnya. Oke. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan kain. Tolong tanyakan untukku ya. Tidak masalah. Maksudmu? Pabrik mesin kami membantu pabrik tekstil memproses suku cadang. Maka mereka akan menjual kain sutra kepada kita. Tanpa perlu kupon kain pula. Tukang kontrak bilang sama saya. Aduh. Kalau urusan ini berhasil. Kamu sudah sangat membantu Bibi. Ada permintaan apa saja, silakan ajukan saja hahaha. Bibi, boleh pinjam traktormu? Boleh pinjam traktormu? Aduh Bibi. Lihat, ceritaku sudah tersebar luas. Kalau saja aku bisa meminjam traktor untuk pulang. Mereka pasti akan lebih menghargai aku. Bibi, tolong bantu aku ya. Tolong, Bibi Hi.
Melihat keadaanmu seperti ini, Bibi pasti akan berusaha keras membantumu menyelesaikan masalah ini. Benarkah? Ibu, kenapa ibu baik sekali? Hahaha. Nak, kamu sudah beberapa hari di kota kabupaten. Jangan-jangan kamu masih ingin meminjam traktor? Paman kedua menyarankanmu. Lebih baik urungkan saja niat itu. Paman kedua. Kita berani bertaruh? Kalau aku kalah, aku tidak akan pernah datang lagi. Kalau aku menang, kamu harus menuruti semua perintahku. Gadis berambut pirang ini terlalu polos ya? Bertaruh boleh. Tapi kita bicarakan dulu syaratnya. Kalau aku menang, kamu harus mengembalikan sepedamu padaku. Kalau aku menang, kamu harus memberikan sepedamu padaku. Baiklah, kesepakatannya seperti itu ya. Paman kedua, ini berarti kamu secara sukarela memberikan sepedamu padaku ya. Xiaohi. Wah, berhasil. Kebetulan ada traktor yang kembali untuk diperbaiki. Aku sudah meminta kepada atasan untuk meminjamkan traktor itu padamu. Besok kamu sudah bisa pulang. Benarkah? Luar biasa. Silakan cicipi ini. Pak Tuaju, jangan terlalu memaksakan diri. Pergilah meminta maaf kepada keluarga Zhang. Mereka adalah anak dan menantu tersayangmu. Tidak akan menyakitimu. Ya, kau harus merendahkan diri. Tidak akan merugikan apapun. Jika terus ditunda, maka akan melewati musim tanam. HMPH. Anakmu sendiri saja sudah menjadi menantu. Keluarga lain masih berani berlagak di sini. Maka aku beritahu kau. Di dunia ini, makanan paling penting. Siapapun yang menghalangi musim tanam, dia adalah musuh keluarga kaya. Keluarga kami, nama orang, pergi meminjam traktor. Tunggu sebentar lagi. Tunggu sebentar lagi ya. Bagaimana mungkin dia, seorang gadis muda, bisa membawa Tainyu kembali, kalau sampai menghambat musim tanam? Perkara sebesar ini, bisakah dia bertanggung jawab? Keluarga Zhang meminta maaf. Bukankah ini sudah selesai? Selesai. Selesai. Kau berhasil. Kau telah mengembalikan traktornya. Cucunya berhasil mengembalikan traktornya. Bagaimana? Traktornya sudah kembali. Traktor sudah datang. Apa aku sedang bermimpi? Bagus. Ini cucu perempuan saya, dari keluarga Su. Traktor, hahaha. Kucing dan Pastor Kaisen tidak akan setuju dengan kami. Tapi kami tidak membutuhkan persetujuan mereka. Saya baru saja mendengar mereka memikirkan sesuatu di pintu. Apakah Anda percaya bahwa kita sedang mendiskusikan beberapa hal yang mencurigakan dan kotor? Kamu tahu. Bei Xiao, bisakah kamu membantuku? Saya ingin pindah ke Fukishan. Bukankah hanya memelihara beberapa ekor sapi tua saja? Ada apa yang hebatnya? Kita punya sapi baja. Satu ekornya bisa mengalahkan 100 ekor. Aduh, padi kita tidak hanya tumbuh subur,
tapi juga sangat lebat. Berani sekali. Hehehe. Tidak perlu susah payah. Sudah membawa pulang Tai Niu. Ini, kembalikan uangmu 40 yuan. Tidak usah dikembalikan, aduh. Bukankah kau sudah untung besar? Ah, jangan, jangan. Cinta nenek seperti angin puting beliung. Datang tiba-tiba. Semua dengarkan aku. Tanpa bantuan nenekku sebesar 40 yuan, aku tidak bisa meminjam Tai Niu. Jadi nenekku lah pahlawan terbesar. Ah, baik sekali. Hahaha. Ayah, seluruh desa mereka menganiaya saya. Ayah, ayah harus membela saya. Ada apa ini? Anakku, jangan khawatir. Nanti kakek Su akan datang mengambil sapi. Ayah pasti akan membantumu. Terima kasih, ayah. Tidak perlu menunggu, cucu perempuan kakek Su sudah mengambil Tai Niu, nama sapi. Sudah membajak sawah. Ah, apa? Ayah, keluarga tua Su membuliku. Tidak boleh begitu saja dibiarkan. Nona, tenanglah. Ini belum berakhir. Direktur Luo. Sekarang semua orang di desa bilang kalau bahkan pemimpin pun tidak bisa mengajukan permohonan kerbau untuk membajak sawah. Lebih baik daripada gadis kecil Suhi di desa itu. Benar sekali, bukan? Sekarang gadis kecil itu sangat terkenal di desa. Antarkan aku ke rumah tua keluarga Su. Aku ingin melihat sendiri seberapa hebat gadis kecil ini. Pimpinan merokok dan makan permen. Kapal yang duluan memuat gula akan lebih cepat rusak. Kita lihat saja apakah kau masih sesombong ini. Minum air. Sedang pusing bagaimana mendekati pemimpin komune. Zhang Zanfa langsung mengantarkan orangnya. Xiao Su, ceritakan secara detail tentang meminjam traktornya. Agar kita juga bisa belajar. Hei, jangan bercanda denganku. Aku bisa meminjam traktor. Semua berkat pemimpin komune kita. Para pemimpin di kantor mesin pertanian juga mempertimbangkan karena komune kita sudah mengajukan permohonan selama bertahun-tahun baru disetujui. Dan mereka juga mengatakan, asalkan ekonomi komune kita bisa meningkat, nanti mereka akan memberikan kita 1 traktor. Benarkah? Benar sekali. Hai. Meningkatkan ekonomi, sungguh tidak mudah. Kurasa, lokasi pembangunan di komune kita terbatas. Sementara jumlah pengangguran banyak. Kita bisa mulai dengan usaha kolektif. Maksudmu membuka pabrik? Komune kita tidak punya modal. Tidak punya teknologi, dan tidak punya proyek. Dengan apa kita membangun pabrik? Bagaimana agar pabrik besar di kota mau membangun cabang di sini? Xiao Su, idemu memang bagus. Tetapi sejauh yang aku tahu, beberapa pabrik besar di kota saat ini belum ada tanda-tanda akan membangun cabang. Aku bisa mencoba membujuk mereka. Sudah ya, siang-siang ngomong apa sih? Waktu aku meminjam traktor terakhir kali, kalian juga bilang aku ngomong mimpi. Bukankah aku juga meminjamnya? Selama itu bisa memberikan kontribusi untuk komune bunga akasia kita. Aku rela mempertaruhkan harga diriku, walau harus menghadapi bahaya sekalipun, hahaha. Baik, baik, baik. Aku akan segera membuat surat pengantar untukmu. Direktur Luo, lihatlah, aku ini orang awam. Jika pergi bernegosiasi, orang lain pasti tidak akan menganggapku serius. Bisakah Anda mengaturnya untukku? Misalnya, seperti penghubung komune Huaihua. Aku tidak mau gaji atau kuota apapun. Hanya saja, saat pergi bernegosiasi, dia bisa mewakili komune kita. Kau bisa. Penghubung bukanlah pegawai tetap. Lagi pula, kita tidak akan rugi apapun. Lebih baik kita biarkan dia mencoba. Kamerat Xiao Su, sekarang saya mengangkatmu sebagai penghubung komune Huaihua. Saya harap kamu akan bekerja keras untuk melayani komune Huaihua di masa depan. Ah, terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan. Saya pasti akan bekerja keras. Terima kasih pimpinan. Direktur Luo, tenang saja. Selama itu untuk kebaikan komune kita.
Aku pasti tidak akan mengecewakan tugas ini. Akan memberikan kontribusi bagi komune kita. Dalam waktu dekat, mari kita buat komune kita melampaui komune lain di kabupaten ini. Dan menjadi yang terdepan di kabupaten ini. Direktur Luo. Ini tidak pantas, kan? Kau, kawan, tidak jujur. Desamin mengalami kesulitan, kau tidak mau membantu? Sekarang masalahnya sudah terselesaikan. Kau masih mencemarkan namaku. Kulihat kau tidak cocok menjadi akuntan desa Zhangjia. Dalam 2 hari ke depan, pemerintah akan menunjuk akuntan baru. Ulanglah dan renungkanlah. Hai. Hahaha. Aduh. Cucu kesayangan nenek. Nenek bahkan tidak pernah mimpi keluarga kita akan memiliki seorang pejabat. Itu pun seorang pejabat wanita. Hahaha. Nenek terlalu sombong. Bagaimana jika nenek salah bicara dan Shen Rui memanfaatkannya? Keluarga kami semua tidak akan berakhir baik. Aku harus memberinya sedikit air dingin. Haha, Nenek, ini bukan jabatan resmi. Ini hanya jabatan kosong. Jika tidak bisa menghasilkan prestasi, jabatan ini sewaktu-waktu bisa dicabut. Jadi, kita harus diam-diam mencari kekayaan. Hahaha. Karena semua orang sudah lengkap. Mari kita mulai rapat. Ibu akan memimpin rapat. Segera, segera, segera. Ini dia. Hahaha. Ayah, cepat, cepat, cepat. Ayo, kita mulai. Hahaha. Duduk di sini. Duduk di sini. Hahaha. Kalian tahu kenapa aku sebelumnya sampai mau terjun ke sungai? Pertama, Qi Wansheng, pria brengsek itu, meninggalkan aku. Kedua, Shen Rui mengancam akan menghancurkan keluarga Su kita. Aku terpaksa melakukannya. Sejak lahir seperti anak kucing yang lemah. Kami memohon kesembuhan untuknya. Baru saja aku membesarkannya. Gadis kecil ini. Jika di keluarga lain. Sudah lama ku tinggalkan dia untuk hidup sendiri. Tidak menyangka malah membesarkan anak durhaka, HMPH. Saat Shen Rui baru lahir, dia sangat lemah. Lalu, apakah kita ditukar itu kecelakaan atau kesengajaan? Paman kedua, bisakah kau perkenalkan aku pada Xiao Bin? Tentu saja ada dalang di baliknya. Yang merencanakan ini di belakang layar pasti Shen Rui. Dia sudah mulai membalas dendam. Aduh, keluarga kita harus bagaimana? Shen Rui memiliki keluarga Shen yang kuat. Dia punya kekuasaan dan pengaruh. Keluarga Su kita harus bersatu. Kita harus bekerja sama. Baru bisa menghadapi tipu daya Shen Rui. Jadi, mulai besok, semua orang belajar pengetahuan budaya. Belajar ini, kalau tidak membaca apa gunanya? Nenek, keluarga kita, keluarga Su, tidak mungkin selamanya tinggal di desa kecil ini kan? Kedepannya, aku ingin membawa keluarga Su kita ke kota kabupaten. Ke ibu kota provinsi. Bahkan sampai ke ibu kota. Aku akan menjadikan keluarga Su kita menjadi keluarga besar yang makmur. Keluarga Su kita benar-benar bisa menjadi seperti itu ya ampun. Shen Rui, aku akan secara bertahap mengembangkan kekuatanku. Dan menghancurkan konspirasimu sepenuhnya. Kabupaten An hanyalah permulaan. Tapi paman kedua dan bibi kedua, 2 orang yang seperti rumput di pinggir pagar ini masih menjadi ancaman tersembunyi. Aku harus menaklukkan mereka sepenuhnya. Jangan bicara. Suhi ini memang hebat. Benar-benar bertemu Tai Niu. Aduh, hubungan Xiao He dan Kepala He ternyata sedekat itu. Kalau dia mau membantuku berbicara sedikit. Apakah kenaikan pangkat kita berdua akan menjadi mudah? Hahaha. Ini semua karena kau tidak punya kemampuan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hampir membuat Xiao He kesal. Hei, bagaimana kau berbicara seperti itu? Apa maksudmu aku membuatnya pergi? Aku bahkan memberikan sepedaku padanya. Kau ini sangat picik. Tidak memberinya makanan enak. Apa? Kau sudah memberikan sepedanya padanya, ya? Anakmu tidak boleh menangis. Aduh, 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 aduh. Kau berikan padaku. Kau berikan padaku. Ambil.
Kau tidak ingin hidup lagi, ya? Aku mencekikmu. Aduh. 我去趟洗手间。 Kau sibuk sekali ya? Sibuk sekali ya? Iya. 好饭不怕晚，不急吗？ Kami berdua hanya bercanda saja. Bercanda saja. Masuklah, masuk. Ayo. Masuk. Papa, Mama, dan kakakmu ingin membicarakan sesuatu denganmu. Kamu pergi bermain, ya? Pergilah bermain. Aduh, Xiaohi. Bibi kedua, aku benar-benar tidak menyadarinya. Kamu bahkan sampai pada paman keduamu sendiri. Kamu benar-benar hebat. Haha, bibi kedua, kamu benar. Kemampuanku sangat besar. Kau tahu bagaimana mesin pabrik tekstil diperbaiki, kan? Aku menyuruh pabrik tekstil menjual kain ke pabrik mesin. Pabrik mesin memperbaiki suku cadang untuk pabrik tekstil. Pabrik mesin itu, 今天是我们2个人的晚餐。 sebagai ucapan terima kasih 那 padaku. 我们跳支舞吧。 Mereka memberikan traktor kepada desa Huangxi. Bukankah ini seperti mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan apapun? Ini adalah kartu identitas pekerja komuna. Kau sudah menjadi pegawai negeri sipil. Sekarang kau sudah menjadi pejabat. Jangan sampai melupakan paman dan bibi kedua Emu. Iya, benar, Xiaohi. Tentu saja tidak akan lupa. Kalian ini. Aku tahu kalian ingin diangkat menjadi pegawai tetap. Tapi syaratnya, kalian harus menurut padaku. Ah, kami menurut. Lalu, ceritakan mengapa kalian memperkenalkan saya kepada Zhao Bin? 这么 Ah 快就醉了。 Ini. Saat itu saya hanya mengobrol dengan kepala bengkel. Dia bilang putra wakil direktur pabrik Zhao itu belum punya pasangan. Maka saya pun tertarik. Apakah kau kenal akrab dengan kepala bengkel itu? Pernah beberapa kali mengobrol biasa saja. Dia seorang kepala bengkel. 还不快去看看你的副业怎么样了？ Bagaimana mungkin dia mau dekat-dekat dengan seorang pekerja sementara sepertimu? Jangan-jangan. Dia sengaja mengatakannya padaku. Ya, ini jebakan yang dibuat Shenrui untuknya. Dia ingin mengalahkan mereka satu persatu. Biarkan dia menderita. Lalu bagaimana ini? Kalian tenang saja. Shenrui juga tidak akan secara terang-terangan melakukan apapun. Kalian juga tidak perlu khawatir. Tapi dengan syarat kalian harus menurutku. Baru aku bisa melindungimu. Tenanglah, mulai sekarang. Kedua paman, jadi dia orangmu? Iya. 别在这儿。 Mulai sekarang. Semua kita akan mendengarkanmu. Ah, aku akan mendengarkanmu. Suyong dan istrinya adalah seperti rumput yang mudah terombang-ambing. Aku akan mulai dari Jin Bao. Aku akan selalu mengawasi pergerakan mereka berdua. Siapa yang menyuruhmu mengantar aku ke sekolah? Aku sebelihat kamu. 副业最近对我挺好的。
Kak, kamu kakak kandungku, haha. Xiao Bao, kakak khawatir kalau papa mama ditipu lagi. Jadi, kalau kakak nggak ada, tolong awasi mereka ya. Kalau ada perkembangan apapun, segera laporkan padaku. Siap, misi selesai. Aku ke sekolah dulu. Tasku. Dadah. Ayo. 你说像什么？ Sanbao, Sanbao. Sanbao, Sanbao, kenapa? Kenapa ini? Dilihat ini pasti tersedak teh. Cepat, antar ke rumah sakit. Kurasa sudah terlambat. Lihat, wajah anak ini sampai membiru. Sudah. Untungnya aku pernah belajar pertolongan pertama Heimlich. Tidak apa-apa sayangku. Terima kasih. Bukan, kakak. Kakak, berdirilah dulu. 是说我比爱心差吗？ Jangan seperti itu. Ini hanya sepele bagiku. 和一个死人做对比啊！ Sepele saja. 还真是不挑。 Kau membuat mama hampir mati takut. Xiao Bao. Kenapa kau main pingpong di sini? Bolanya mana? Kita main 3 poin ya? Kita main di setengah lapangan saja. Siapa itu? 他敢说什么吗？ Hei. 做神要保持头脑清醒。 Tunggu sebentar. Hei, siapa itu? Sini, tunggu sebentar. Ceritakan padaku bagaimana kau menyelamatkan anak itu hari itu, HM. Tunggu sampai kau tahu namaku. Sebutkan namaku dengan benar baru kau boleh bertanya padaku. Hei, namamu. Suhai. Suhu. Atau mungkin Suhi. Seperti padi, lehi, gihaha. Ingat. Hei, cepat ceritakan padaku cara menyelamatkan anak itu. Langkah-langkah Heimlich, berdiri di belakang pasien. Penyelamat menekuk kaki depan, kaki belakang lurus. Letakkan kaki di antara 2 jari pasien. Penyelamat membungkuk. 干杯！ Sisi ibu jari diletakkan sekitar 2 cm di atas 10 jari. Agar benda asing keluar. Itulah pertolongan pertama Heimlich. Semua sudah dicatat, kan? 覆盖整个落枕，快去！ Orang yang mampu memikirkan metode pertolongan pertama seperti ini memang jenius sekali. Hai, nak. Bagaimana kau bisa mempelajarinya? Aku mempelajarinya secara tidak sengaja di kota provinsi sebelumnya. Bukankah kau besar di desa? Aku besar di kota Shen. Tapi sebulan yang lalu, aku menemukan bahwa aku dan Shen Rui tertukar. Awalnya itu kelalaian perawat. Akibatnya dia membenci keluarga Su kita. Dia bersumpah akan menghancurkan keluarga kita. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ada pasangan muda keluarga Su yang membawa anak mereka yang cacat bawaan untuk meminta saya memeriksa kondisi anaknya. Bukankah dia adalah Shen Rui yang kau maksud? Waktunya cocok. Seharusnya dia. Kalau bukan karena pasangan itu memohon-mohon pada saya, anak itu tidak akan bertahan hidup sampai berusia 1 tahun. Bagaimana bisa ia malah membenciku? Tidak kusangka ia adalah seorang tabib ulung. Saya harus menjalin hubungan baik dengannya. 他眼皮子底下更大。 Kau tidak jujur tinggal di desa. Ke kota kabupaten untuk apa? 把这个地方好好搜一下。 Sekarang aku juga orang penting.
Aku berencana agar pabrik besar di kabupaten membangun cabang di komune kita. HMPH, bergantung padamu? Bergantung padamu yang tidak tahu langit tinggi bumi dalam. Hei, cepat pergi, cepat pergi. Bagaimana jika aku berhasil? Jika kau berhasil, 不会有任何一个活人告别。 aku akan memanggilmu nenek. Bos berkata. Hahaha, Tuan He. Ada apa Tuan mencariku? Aku jam 4 sore ini. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa novel-novel suka menuliskan tokoh utama pria dengan wajah yang tegas dan tampan. Kakak laki-laki tampan ini pasti diukir dengan sangat hati-hati oleh Nua, ya? Halo, saya Suhi. Saya teman dekat kakek Ge. Beliau pasti sering menyebut saya, kan? Teman dekat? 毕竟是路子。 Saya tidak tahu. Halo, nama saya Gucian. Kakek Ge memang sering menyebutmu. Cucuku sering membantunya. 1-2 saja bisa fatal. Lihat ini, apa ini? Semacam pertolongan pertama. Katanya orangnya tersedak. Dengan cara ini langsung sembuh. 大家之前， Setelah aku kembali ke ibu kota, akan kuselidiki dulu data dari luar negeri. Jika memang bermanfaat, 不说话。 akan kupikirkan cara untuk mempromosikannya. Agar lebih banyak orang mendapat manfaat. Di zaman sekarang ini, dapat mengakses informasi dari luar negeri. Entah berasal dari keluarga terpandang, atau bekerja di bidang yang memiliki hak istimewa tertentu. Dia sama sekali bukan sekadar boneka cantik. Melihat penampilannya, dia benar-benar tidak ingat aku. Jika aku meminta nomor kontaknya sekarang, apakah terlalu tiba-tiba? 和少爷还有 Kedua anak muda ini tampaknya saling tertarik. Hei, Tuan Guru. Bukankah kau bilang kereta sore? Aku akan menyuruh Su untuk mengantarmu. Baik, 刚刚就是去了趟厕所补妆，还 Tuahu. 想着回来的时候好好和你聊天。 Memang kau setiap hari. Aku setiap hari harus mencarikan cucuku pasangan yang serasi. Tunggu sampai aku menjodohkan Su dengan cucu laki-lakimu, sampai kau mati karena kesal. Memang aku tertarik padanya. Tapi segala sesuatu harus seimbang. Baiklah, sampai di sini saja. 你 Aku 是 pergi 所有 dulu. 人都查了吗？ Kalau begitu biarkan dia pergi begitu saja. Mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi. 还有其他也是 Duduk di sini. Ikan terpancing. Dalam proses promosi pertolongan pertama Heimlich, mungkin aku butuh bantuanmu. Apakah kau nyaman untuk siuman? Tentu saja. Kalau kau ingin mengatakan sesuatu, tulis saja di surat. 录下了里面不够了吗？ Jangan sungkan padaku. 外婆醒了，她 Baik. 问一下你家里发生了什么事儿。 Kalau begitu aku pergi dulu. Sepertinya aku mulai menyukainya. Tapi masih banyak halangan di antara kita. Bagaimanapun juga, harus tetap diperjuangkan. Mereka bilang penghubung dari komune Huaihua mencariku. Aku masih penasaran siapa ya? Tidak kusangka Xiao He. 大概没有泄露。 Kau benar-benar membuat bibiku terkesan. 所有的监控。 Terima kasih, Bibi. Jangan memujiku. 现在我们该怎么办？ Ini hanya jabatan kosong. Hanya untuk memudahkan pekerjaan saja. Bu, saya dengar ibu dipromosikan menjadi wakil direktur. Ini semua berkat ibu, loh. Kalau tidak, posisi itu belum tentu menjadi milik saya. Tidak, tidak. Selamat, selamat. 监控位置这么了解。 Xiao He. 家里面的人。 Ada apa kau mencariku kali ini? Kami di Komune Huaihua berencana membangun sebuah bandara. Saya dikirim untuk belajar dari Anda. Siapa sangka Komune Huaihua sangat miskin. Malah ingin membangun bandara pertanian. Membangun peternakan ayam saja sulit. Bu, saya tahu ini sulit. Tapi pimpinan yang mengirim saya. Saya tidak bisa tidak datang. Benar kan, Bu? 你为什么这么没关系？ Lagi pula, dengan kedatanganku aku bisa lebih dekat denganmu. Haha, memang benar juga ya. Bu, lihat surat pengantar ini, ada batas waktunya. Bisakah kau buatkan saya izin kunjungan? 奸夫，你
Tidak masalah. Bagus sekali. Bodoh, kok wajahmu pucat sekali? Apakah kau mengalami kesulitan? Bukankah segera hari raya Duanu? Harus memberi tunjangan kepada para pekerja. Tapi susahnya adalah aku tidak punya uang dan kupon. Aduh. Xiaohi, kamu banyak akal. Tolong bantu Bibi memikirkan solusinya. Petani memiliki banyak telur dan sayuran gunung. Membelinya lalu memberikannya kepada para pekerja. Bagaimana? Membeli barang-barang dari petani. Ini tidak sesuai peraturannya. Bagaimana jika komune yang membeli lalu menjualnya kepada kalian? Itu tidak masalah. Tapi hanya telur dan sayuran gunung. Ini agak sedikit ya. Hai. Bagaimana kalau kita bicara dengan Pak Hi? Minta dia menjual lebih banyak kain sutra kepada kita. Bukian, urusan terakhir sudah selesai. Kali ini, kepala desa belum tentu mau membantu kita. Lalu bagaimana? Saya dengar pabrik tekstil punya banyak suku cadang. Lalu saya bisa meminta mereka untuk bekerja sama dengan komune kita. Suku cadang itu dibuat menjadi bantalan kursi. Nanti kalian beli bantalan kursi itu. Ini telah menyelesaikan masalah peningkatan pendapatan pabrik tekstil. Dan juga menyelesaikan masalah kesejahteraan kita. Bagus, hahaha. Meskipun pabrik cabang tidak dapat segera dibangun. Tetapi peningkatan pendapatan penduduk desa dapat dimulai lebih dulu. Ini juga bisa dianggap sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan komune Huaihua. Pak Song. Ini Kian Guifeng mengajak Xiaohi makan lagi. Kau bilang jangan-jangan Xiaohi membantunya lagi, ya? Mungkin sedang mengerjakan PR. Lausu. Ini, aku menemukan perubahan besar pada Xiaohi. Dulu terlihat seperti orang bodoh. Sekarang menjadi sangat cerdas. Kurasa. Mungkin dia sadar setelah terjun ke sungai. Lagi pula, dia orang kota. Pengalamannya jauh lebih luas dari kita. Tapi aku rasa kita tidak bisa selalu menurutinya. Kita amati dulu saja. Kau yang mengamati dulu. Dia bilang kalau kita lapor, kita dapat coklat. Aku akan mencatat semua yang kalian katakan. Pergi. Hahaha. Hi, kamu datang. Duduk. Aku akan mengambil air. Iya. Kamu ambil air ya? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Ibu lihat ini. Ini. Xiaohi. Gambar desainmu ini. Cantik sekali. Wah, tidak menyangka hanya dari potongan kain kecil. Bisa dibuat alas yang secantik ini. Bu, ini buatanmu ya? Kau ini terampil sekali tanganmu. Wah, cantik sekali. Toko Anda ini mau diberikan kepada orang lain ya? Saya hanya bertanya saja kok. Bu, saya pergi dulu ya. Baiklah, silakan. Dadah, ya sudah. Kepala Gao dari pabrik mesin ingin membeli sejumlah barang untuk bingkisan Hari Raya Duanu. Aku langsung teringat pabrik tekstil kita. Bukankah pabrik tekstil kita punya banyak suku cadang? HMPH. Seandainya bukan karena Pak Hi. Kau ini gadis muda yang tidak berpengalaman, sama sekali tidak berhak bicara denganku. Sekarang masih mau mengincar Suzuki kita. Bermimpi saja. Suzuki ini, meskipun terlihat murah, tapi kau lihat. Setelah dibuat menjadi bantalan, langsung naik kelas. Maksudmu itu terbuat dari kain perca? Ya. Aduh, kau lihatlah. Bantal ini memang bagus, ya, tetapi... Aduh, terlalu merepotkan. Ditambah lagi, tenaga kerja kita terbatas. Kau juga tahu hal ini. Tidak mungkin karena beberapa bantal ini, kita sampai menunda produksi lainnya, kan? Kepala Gao, bagaimana kalau tugas produksi ini diberikan kepada komune Huaihua? Pabrik tenun kita hanya perlu mengeluarkan sedikit biaya.
Dengan begitu, potongan kain perca yang menumpuk bisa didaur ulang. Kita juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Loh, aduh. Xiaosu, kamu memang cerdas dan punya ide yang cemerlang. Begini saja, kita sepakati hal ini. Bagaimana? Ya, bagus. Ku beritahu kau, ya. Ini adalah izin masuk pabrik kita. Simpan baik-baik. Nanti kalau kau ada masalah, silakan datang kepadaku. Bagaimana? Baik, Kepala Gao. Semoga semuanya lancar. Sudah waktunya kembali ke komune. Ya, Kepala Luo. Hei, Xiaohi. Duduk. Kau baru saja pergi ke kota kabupaten 2 hari yang lalu. Kok cepat sekali kembali? Membangun pabrik cabang memang cukup sulit. Sebelumnya, aku terlalu menganggapnya mudah. Tapi, aku sudah mendapatkan 2 kontrak bisnis untuk komune bunga akasia kita. 1, pabrik mesin ingin membeli telur dan sayuran gunung dari para petani. Dan 1 lagi, pabrik tekstil memberi kita kontrak 5.000 bantalan kursi dari kain perca. Hahaha, apa katamu? Kau baru 2 hari di kota kabupaten. Bukan 2 bulan. Begitu cepat sudah mendapatkan bisnisnya. Apakah kau merasa terlalu kecil? Kalau begitu, aku akan berusaha mendapatkan yang lebih besar lain kali. Haha, tidak kecil, tidak kecil. Teh yang baru diseduh. Ah, iya. Terima kasih, Xiaohi. Mari kita diskusikan. Tugas ini akan dilimpahkan ke beberapa regu besar mana? Apakah Kepala Luo bisa membantu kami memikirkannya? Lihatlah. Desa Wangsi kami berada di belakang gunung. Mudah untuk memetik sayuran liar. Hahaha. Tidak masalah. Terima kasih, Kepala. Bukankah itu mobil kecil komune yang menuju kota kabupaten? Bagaimana bisa kau sampai ke desa Huangsi? Aduh, hahaha. Nenek Oh. Cucu perempuan kesayangan nenek, hahaha. Itu bebek besar keluarga Su. Benar-benar dia, lihat. Astaga. Sebelum tahun ini, aku pulang naik traktor. Mobil sedan yang kau tumpangi tadi sudah kembali. Aduh, kok kamu terlihat kurus? Kurus? Ayo pulang, nenek akan membuatkan pangsit untukmu. Apakah ini benar-benar nenekku yang membeda-bedakan anak laki-laki dan perempuan? Ternyata, perlakuan yang membeda-bedakan anak laki-laki dan perempuan pun kalah oleh pesona uang. Hahaha, ayo. Hahaha, Kapten Chen. Minum air. Baiklah, semoga kalian semua tidak terlalu menderita. Aduh, kalian semua sudah kembali. Astaga. Kau di sini? Mari, silakan duduk. Aduh. Desa kita telah mendapat manfaat darimu. Kapan kita mulai tugas di desa kita ini? Begini, baik bantalan maupun sayuran gunung. Harus dijamin kualitasnya. Begini saja, kita pilih 2 pengawas. Untuk selalu mengawasi. Lalu, menurutmu siapa yang cocok menjadi pengawas? Kurasa untuk menjadi pengawas. Harus cekatan dan terampil. Lebih baik kalau punya saudara yang bekerja di pabrik tekstil. Lalu bagaimana dengan pengawas sayuran gunung? Harus yang sudah tua. Berpengalaman. Lebih baik lagi kalau sering pergi ke gunung. Menurut Anda, ada orang yang cocok? Lebih baik kau langsung sebutkan saja nama ibumu dan ayahmu. Ah, aku sudah memikirkannya. Ada banyak orang yang cocok. Tapi menurutku yang paling cocok adalah Zhao Cuye dan Dr. Su. Bagaimana menurut Anda? Oh, untuk urusan ini, terserah Anda saja. Saya harus menghindari kecurigaan. Baiklah, saya akan segera mengaturnya, hahaha. Terima kasih, Kapten. Hahaha, aduh. Suamiku dan menantuku ternyata jadi pejabat. Tidak mungkin. Aduh, hanya kamu yang bisa begini. Aduh, cucuku tersayang. Kapan kamu juga memberikan nenek jabatan? Hahaha. Nek, kau bisa membaca dulu, nak. Huruf apa ini? Aduh ini. Aku akhir-akhir ini sibuk, kan? Aku bahkan belum tahu. Kau pasti sibuk pamer dan bercerita kepada orang lain. Sekarang seluruh keluarga sedang berkembang.
Kau sebagai orang tua, kau tidak boleh menjadi beban bagi kita ya. Mama, aku akan memberimu sedikit sesuatu yang enak. Hahaha, hei Daya, aku lihat kau bekerja keras selama 2 hari ini. Wajahmu terlihat sangat lelah. Istirahatlah di rumah selama 2 hari ya. Pembangunan pabrik cabang belum selesai. Aku harus kembali ke kota. Oh, 我们平时开玩笑习惯了。 wah, sedang bermain catur ya. Sedang bermain, hahaha. Dalam buku itu, Linbo menulis bahwa Shenrui menyuruh Zhao Bin untuk mencoreng reputasi kepala taman, tetapi gagal. Lalu ia menyuruh Linbo untuk menipu perasaan kepala taman dan menghancurkan reputasinya. Kepala taman hampir mati karena itu. Hampir bunuh diri. Halo, kawan. Saya Linbo dari grup teater kabupaten. Saya rasa kau sangat cocok bergabung dengan grup teater kami. Tidak tahu apakah kau tertarik atau tidak. 敷衍。 Bao sedang mengerjakan PR. 提他，这个父亲山现在狂得很。 Kakak, kau akhirnya pulang. Ada masalah di rumah. Ayahku bilang ingin melihat situasi dulu. Hanya keuntungan yang bisa benar-benar mempengaruhi mereka. 鸟不拉屎的陆家， Karena mereka masih mengamati situasi. 不太好吧？ Maka aku akan memberi mereka sedikit keuntungan. Biarkan mereka diangkat menjadi karyawan tetap. Xiao Bao, lihat, aku membawakanmu makanan enak. Terima kasih, sayang. 对吧？ Xiao Hi, kau pulang tepat waktu. Surat ini, 我根 aku 本 akan 不 memasak. 检查 Bukankah ini sahabatku, Lu Xiaolin? Dalam buku itu, Luo Xiaoling disuap oleh Shenrui. Dengan kedua sahabat karib, dia menghancurkan kehidupan asliku hingga tak bersisa. Tapi sedikit akal bulusnya itu. 这个安心啊， Ah, aku bahkan tak tertarik. 和那个死人有些相似罢了。 Ingin membuatku mendaftar ke grup teater daerah ya? 起山的证据， Ingin membuatku dipermalukan oleh Lingbo? 关系。 Ah, kalau Lingbo ingin mati, maka aku akan membantunya. Sekaligus meningkatkan nama baikku, Suhi. Wu Xiaolin, 你个贱， kau begitu kaya. 你有多爱北校哥哥呢？ Lebih baik kau berikan aku lebih banyak kupon makanan. Tuan, 画什么佛？ kemarin aku terlalu lancang. Jadi aku sengaja membeli 2 tiket film untukmu. Aku tidak punya waktu, tolong jangan ganggu aku lagi. Aduh, 脑残立牌， bukannya kamu ingin menonton film denganku? 被你蒙在鼓里。 Jangan malu. 你的 Aduh, 思想能不能不要这么龌龊？这是 kamu, 昨天晚上睡觉侧漏。不 apa? 什么男人都睡。 Bibiku, kalian sudah selesai makan. Ayo pulang. 我倒要 Ayo, 看看 ayo, 在你脸上 ayo. 划一刀，还像不像？ Pak Bu, sesuai konteks. Hei, kawan. Tidak tahu dihargai. Tapi gadis itu cukup cantik. Selama aku berusaha sedikit, cepatnya aku akan mendapatkannya. Xiao Hi, siapa orang tadi? Limbo. 还这么维护他？ Dia adalah pilar utama dari grup teater itu. Aku harus menyebarkan beberapa pesan. Kalau tidak, aku dan Limbo akan bertengkar hebat. Dan tidak ada yang akan mempercayaiku. Ku bilang padamu, 听到我的名字， orang ini, gaya hidupnya bermasalah. Bibi, saat kamu mengobrol dengan orang-orang di pabrik, kritiklah dia sedikit. Tapi pastikan kamu menjaga dirimu tetap bersih. Tidak, tenang saja. Mengenai gosip, 带少爷去治疗伤口。 bibiku yang paling ahli. Dijamin, tidak akan ada yang bisa melacaknya ke aku dan ibu. Iya, 原谅我吧， tadi kau menungguku di depan pintu. Ada apa? Lihat. Wah, ini cantik sekali. Cantik, ya? Haha. Ini jauh lebih cantik daripada yang dijual di toko perlengkapan istana. Haha. 开呀， Bagaimana? 他真的会死的。 Aduh. Benar-benar cantik. Sayang sekali di zaman ini tidak bisa berdagang secara mandiri. Kalau tidak, aku bisa mencapai target kecil 1 miliar dalam sekejap. 开心了 Bu, 吗？ saya mau bilang. Jangan ceritakan ini kepada orang lain dulu. Kesempatanmu dan paman keduamu untuk diangkat menjadi pegawai tetap ada di kesempatan ini. Kepala Gao. Ya, Xiao Su. Silakan, silakan, silakan duduk.
Kebetulan ada buah segar. Silakan cicipi. 下的 Kenapa bantalan kursiku sobek? Ada masalah ya? Kerja sama kain perca berjalan lancar. Kali ini saya datang. Ingin membicarakan kerja sama kain perca lainnya denganmu. Terakhir kali, dia kebetulan mendapatkan keuntungan dari pabrik mesin. Usaha kain perca. Membutuhkan waktu dan tenaga, untungnya juga sedikit. Terlalu rugi. Kain perca ini, 你终于落我手里了。 keuntungannya terbatas. Aduh, terlalu merepotkan. Kalau begitu, lupakan saja. Aduh, sungguh sayang sekali. Saya sebenarnya berpikir bahwa kali ini untuk bunga kepala ini kita bisa mencapai kerja sama yang saling menguntungkan. Aduh, kalau begitu saya pamit dulu. 萧哥哥， Tunggu dulu, tunggu dulu. 见你的，让你 Biarkan saya melihat. 你是什么样的婊子？ Wah, bunga persiknya baru dan unik sekali. Di ibu kota saja aku belum pernah melihatnya. Izinkan aku melihatnya baik-baik. Silakan duduk, silakan duduk. Aduh, Xiao Su. Kata-kataku barusan jangan kamu ambil hati ya. Itu semua untuk orang lain. 这个样子， Kamu kan berbeda. Kita semua teman lama bertahun-tahun. 会有多幸福？ Bukan begitu? Kalau begitu bagaimana kalau seperti bantalan kursi lipat? Atau tetap bekerja sama dengan koperasi kalian? Tapi biaya tenaga kerja ini, lihatlah. Dan uang saku saya. Maaf, 这么执着， tidak cukup. 还有被子。 Saya sudah melakukan riset pasar untuk bunga rambut ini. Bunga rambut ini di 傅启山折磨我的时候， pasar, menjualnya seharga 50 sen per kuntum tidak akan menjadi masalah. Biaya tenaga kerja ditambah biaya jasa. Tidak ada untungnya juga. Anda tahu hubungan kita. Apakah saya bisa menyusahkan Anda? 要的人是我， Begini saja, saya akan memberi Anda diskon. 50%, satu dongeng. Biaya jasa 5 sen. 我要让你受尽我的折磨。 Bagaimana kalau aku langsung bilang 5 sen? Dia pasti akan merasa mahal. 以后 Baiklah, 5 sen saja. 喜欢你， Baik. Kepala Gao, Anda benar-benar tegas. Aku senang bekerja sama dengan orang jahat kecil seperti ini. Baik, baik, baik. Kepala Gao. Begini ya. Bagaimana menurut Bapak, hiasan kepala ini bisa kami buat? Berkat bantuan bibi kedua saya. Tapi bibi dan paman kedua saya. Sudah 3 tahun di pabrik tenun kita. Masih pekerja sementara. Ini ingin membuatku memberikan mereka berdua posisi tetap. Xiao Su. Silakan duduk, silakan duduk. Aduh, 我就知道你一定会来救我的。 begini. Kebetulan aku punya 2 posisi tetap yang kosong. Benar kan? Paman dan bibi kedua MU juga memenuhi syarat. Kalau begitu, berikan saja kepada mereka. Baiklah, Kepala Gao. Anda memang sangat tegas. Saya tidak perlu banyak basa-basi. Kita lihat saja nanti dalam pekerjaan. Si Suhi ini masih muda. Tetapi cara dia berhubungan dengan orang lain sangatlah dewasa. Dia adalah calon tenaga penjualan yang bagus. Oh iya. Xiao Su, apa rencanamu untuk masa depan? Apakah kamu akan terus menjadi penghubung di Komune Huaihua? Apakah kamu tidak ingin bergabung dengan pabrik tekstil kami? Sebagai tenaga penjual? 我们还没找到证据呢。 Untuk mengembangkan kariermu di kota ini? Sejujurnya, 这给夫妻生吗？ pabrik mesin ingin aku menjadi pencatat statistik di bengkel. Memang tergoda. Tapi begitu kupikirkan orang tuaku dan tetangga-tetanggaku masih makan seadanya. Sedangkan aku sendiri menikmati hidup enak. Aku harus tetap tinggal di Komune Bunga Akasia dan mengabdikan diriku. Agar semua orang bisa hidup lebih baik. Aduh, Xiao Su, 不一搜了之， kesadaranmu sangat tinggi. 落在傅启山手上， Begitu, 我们怎么对得起老？ nanti kalian akan menjadi mitra kerja terdekat pabrik tenun kami. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Aduh, 还要跟他赌明生孩子？ kau bilang hanya karena hiasan kepala. 你自己在说什么？ 惊醒在空荡的梦里，
失去你，失去勇气，失去意义。谁记得分手那天还下着雨？Xiaohi kecil ini bisa membuat kita berdua mentransfer uang? Aduh, kau ingin, aduh. Xiaohi sudah pulang. Capek ya? 没回来，去哪儿了？ Ayo, cepat cuci muka. Cuci muka. Cuci muka, cuci muka. Rasanya aku seperti permaisuri yang dilayani oleh Dayang-Dayang dan Kasim. Mau tahu tentang promosi jabatan ya? Hahaha, 去哪儿了？ Tuan sudah setuju denganku. 2 hari ini akan diangkat menjadi karyawan tetap. Benar-benar. 质问我， Aduh, 是我的女 Xiaohi, mulai sekarang aku dan pamanmu akan menuruti kata-katamu. Kau menyuruhku ke timur. Kami pasti tidak akan ke barat. Kau menyuruh kami memukuli anjing. Kami sama sekali tidak akan mengusir ayam. Aduh, bibiku. 就跟我出去玩了。真的？ Ini baru permulaan. Nanti aku juga akan membuat kalian mengelola pabrik tekstil sebesar 10 pabrik. Jadi kita harus segera pergi belajar ke sekolah. Jangan sampai mengecewakan. 还是去找情人？ 10 pabrik tekstil. Aduh, Xiaohi. Tenang saja. Kau bilang terakhir kali kita harus belajar. Aku sudah mendaftar di sekolah malam. Pasti tidak akan mengecewakanmu. Ah, baiklah. Terima kasih, terima kasih. Oh iya. Surat elektronik yang dikirimkan dari ibu kota kepadamu. Aku akan membawakannya untukmu. Aduh, ampun. Kamrat Suhi semakin terkenal. Saya telah tiba di ibu kota. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan menyebarkan dan mempromosikan metode Heimlich. Agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Saat ini musim semi. Pemandangan ibu kota sangat indah. 我说什么就是什么。 Burung berkicau, rumput menghijau. Sangat indah. Kepribadian kakek Ge itu pemurung. Dengan berani saya meminta bantuanmu. Sumpah serapah tak akan sampai jauh. 交给仇人。 Silakan kirim perangko dan surat sesuka hati. Lebih mudah. Menantikan balasan suratmu. Mengapa dia begitu murah hati? Dia mengirimkan begitu banyak perangko padaku. Sepertinya dia ingin tetap mempertahankan jiwa anak-anaknya bersamaku. Aduh, 恨我， aku sangat menyukai anak laki-laki yang periang ini. Kameratsu, 我爸对不起你。 aku membelikanmu sebuah blush on. 讨厌了。 Bagaimana kau tahu namaku? Aku, Linbo, ingin menanyakan tentang seseorang. Bukankah itu mudah? Kan sudah kukatakan, jangan ganggu aku lagi. Kau tidak mengerti bahasa manusia. Kau mengganggu sekali. Hei, silakan duduk, kawan. Wanita yang anggun. 是这样， Adalah jodoh yang baik. 碍于我妈和我姐的面子，还会伪装一下。 Mengapa kau menolakku mentah-mentah? 帮你和舅妈。 Kau ini sedang apa sih? Jangan sentuh aku. 远超过你想 Kau mengganggu sekali. Paman kedua, 子能做什么？ paman kedua. Dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Paman kedua itu melakukan pelecehan terhadapku. Brengsek. Siang-siang berani melecehkan wanita. 是会包庇的。 Kurasa kau sudah bosan hidup.
Kau tahu siapa aku? Kau tahu seberapa mahal sepatuku? Aku akan menuntutmu. Aku tidak peduli kau siapa. Hari ini aku akan memukulnya. Aku akan memukulnya. Kau dari grup teater daerah? Lin Limbo sekarang gemuk dan sudah tua. Kalau kau tidak membiarkan keponakan perempuanmu berpacaran denganku, maka akan ku buat kau menyesal. Keponakan perempuan ini dengan susah payah memaafkanku. Jika aku melakukan kesalahan lagi, dia pasti tidak akan melepaskanku. Aduh. Keponakanku itu bidadari. Kau pantas? Kurasa kau seperti kodok yang ingin memakan daging angsa. Kau benar-benar kurang ajar. Hari ini aku tidak akan menghajarmu sampai mati. Aku akan menghentikanmu. Limbo biasanya berperan sebagai pahlawan. Tidak menyangka dia melakukan hal yang memalukan seperti ini. Berbuat cabul di siang bolong. Benar-benar orang yang bermuka dua. Kalian semua diam. Diam sudah kukatakan, terima kasih. Seharusnya aku langsung meninggalkannya. Memberi hadiah apa? Ada yang melaporkanmu. Kau bertindak seperti preman, tidak mau ikut denganku? Kasusnya sudah diselidiki dengan jelas. Limbo hanya ingin memberikan hadiah. Tidak ada kekurangan hadiah. Semua ini kesalahpahaman. Karena ini kesalahpahaman. Lalu bagaimana dengan tembakan saya ini? Harus meminta maaf dan memberikan kompensasi. Dan juga mengganti biaya pengobatan. Karena ini kesalahpahaman. Asalkan ada kwitansi rumah sakit, aku akan mengganti semuanya. Selain itu, besok aku akan meminta maaf secara terbuka kepada Kamrat Limbo. Untuk memperbaiki reputasinya yang rusak. Kupikir gadis itu punya kemampuan yang luar biasa. Ternyata dia ciut duluan. Tunggu sampai besok sampai ke kantor pusat kabupaten. Aku akan memberinya tamparan, lalu hadiah manis. Takut apa dia tidak akan membalikan badan? Dia kembali. Xiaohi, jangan-jangan Limbo juga disuruh oleh Shen Rui? Serigala bermata putih ini benar-benar jahat sekali. Besok kau benar-benar akan pergi ke kelompok drama kabupaten untuk meminta maaf kepada Limbo? Iya. Karena ini permintaan maaf terbuka. Tentu saja harus pergi ke stasiun radio kabupaten. Lebih baik semua orang tahu. Aku bilang apa? Bahkan kepala pabrik kita tidak punya kesempatan bicara di radio. Kau bisa siaran di radio, nanti kau akan tahu. Selamat pagi, Kepala Stasiun Zeng. Saya Suhi, petugas penghubung Komune Huaihua. Petugas penghubung Komune Baihe. Ada apa? Ya. Kepala Stasiun Zeng, Anda adalah perwakilan perempuan paling maju di kabupaten kita, loh. 2 hari lalu saya mendengarkan laporan Anda tentang prestasi kemajuan perempuan di kabupaten kita. Hati saya sangat terharu. Saya begadang beberapa malam. Untuk menulis sebuah laporan, silakan lihat. Pekerjaan ideologi berbuah manis. Pekerjaan organisasi perempuan menghasilkan buah yang lebat. Perasaan yang tulus. Menyentuh situasi dalam negeri. Ya, ada beberapa kesalahan ejaan. Kamrat Song, kau harus belajar dengan giat. Akan ada ruang kemajuan yang lebih besar. Kepala Stasiun Zeng, tenang saja. Saya pasti akan bekerja keras. Kesalahan ejaan itu sengaja saya tulis. Harus memberi kesempatan kepada atasan untuk mengoreksikan. Siang ini, saya akan mengganti musik apresiasi ini dengan naskah siaranmu. Kau pulang dan persiapkan dirimu. Baik, terima kasih Inspektur Chen. Lalu setelah saya membacakan naskah siaran, bolehkah saya menyampaikan kesan pribadi saya? Boleh. Tapi harus memperhatikan batasannya ya. Suho kemarin, dia menggoda saya. Setelah dia ketahuan, dia memfitnah saya melakukan pelecehan. Tapi begitu sampai di kantor polisi, dia langsung dihukum.
Katanya hari ini akan datang ke kelompok pengorbanan untuk meminta maaf kepada saya. Saya juga sudah mendengarkan. Apakah benar Suhi yang menggoda Min Kuo? Saya juga bukan orang yang selalu memaksa kebenaran. Jika dia bersikap tulus. Sekarang, mari kita dengarkan laporan dari Kamerat Suhi dari Komune Huaihua. Saya berpendapat kesetaraan gender harus dimulai dari pemahaman yang mendalam secara ideologis. Ambil contoh diri saya sendiri. Kawan Linbo dari kelompok teater memperlakukan saya dengan sangat kasar. Kau masih mengatakan bahwa Suhi akan datang ke teater daerah untuk meminta maaf padaku? Hahaha. Dia langsung pergi ke stasiun radio untuk meminta maaf padaku. Kau benar-benar punya muka ya? Bukankah dikatakan bahwa Suhi ditolak olehmu, marah lalu memukulmu? Dia bilang kau muda dan sembrono. Baru memukulmu. Jelas kau yang menggoda. Malah memfitnah gadis kecil itu. Benar-benar tak tahu malu. Baiklah kau, Suhi. Inikah yang kau sebut permintaan maaf terbuka padaku? Ini jelas-jelas hukuman terbuka untukku. Kamerat Suhi. Siapa yang menyuruhmu memainkan senjata api itu? Saya sudah meminta izin kepada kepala stasiun. Maka kau juga harus jujur. Kakak Lin bukanlah orang seperti yang kau katakan. Kau sangat dekat dengannya. 姐姐是傅启山杀的。 Saya bekerja. 姐姐的死有蹊跷， Kalau begitu, 人就是傅启山。 tolong bantu saya. 我在陆家一直收敛自己的风， Suruh dia membawa kwitansi biaya pengobatan kepadaku. Hei, Kamerat Xiao Fang. 姐姐的证据。 Kau percaya tidak kalau aku bisa menebak apa yang akan dikatakan Linbo? Dia akan menyatakan perasaannya padamu. Dia juga akan bilang bahwa sebelumnya dia buta. Dia juga akan bertanya padamu, apa yang kau katakan? Kak Lin, kau tidak apa-apa. Suhi itu keterlaluan sekali. Dia bahkan berbicara omong kosong di siaran radio. Kalau Tian Xiao Tao membantuku berbicara baik-baik di siaran radio, masalah ini pasti akan selesai. Xiao Tao, maafkan aku. Dulu aku yang salah. Sekarang aku baru tahu. Kamulah orang yang paling tepat untukku. Kata-katanya persis sama dengan yang dikatakan Suhi. Suhi berbicara omong kosong di siaran radio. Nama baikku sudah dirusak olehnya. Bisakah kau membantuku? Kau ingin aku membantumu bagaimana? Cukuplah kau membelaiku sedikit di siaran radio nanti. Itu melanggar peraturan. Aku akan dihukum. 我们还得再去一次陆家。 Xiao Tao. Nanti kita akan menjadi keluarga. 祸害了你吗？ Itu urusanmu. Aku akan membunuhmu, laki-laki brengsek. Dia memang hanya memanfaatkan aku. Sama sekali tidak menghargai aku. Kamerat kecil. Bukan salahmu. 伤天害理的， Bukan karena kau tidak bisa menilai orang. Tapi karena Linbo itu. Dia berakting sangat bagus. Sebenarnya aku cukup mengagumi kamu. Banyak orang bahkan jika mereka menemukan kebenarannya, tidak memiliki ketegasan untuk segera mengurangi kerugian. Ambil contoh aku saja. Dilamar tunanganku. Karena sesaat tidak bisa menerimanya, aku sampai terjun ke sungai. Sebelumnya aku salah paham padamu. Mari kita bersama-sama ungkapkan wajah asli Lingbo kepada publik. Kamerat Suge telah menyuarakan isi hati para perempuan kita. Sekarang mari kita dengarkan lagi pidatonya. Stasiun radio memiliki pengaruh yang besar. Aku harus mencari cara untuk menjadi 盒子里 koresponden. Dengan begitu aku bisa menggunakan dalih wawancara untuk membangun jaringan relasiku sendiri. Kamerat Suge telah menyuarakan isi hati saudara-saudara kita. Sekarang mari kita dengarkan lagi pidatonya. Aku memintamu untuk membantuku. 是这个吗？ Bukan memintamu untuk membuat masalah. 是什么？ Kau ini terus-menerus membuatku kesulitan. Silakan masuk. 自己扇死。 Oh, Kamerat Xiao Su. Kau mengirimkan karya lagi.
Silakan, silakan, duduk, duduk. Bukan begitu, Kepala Stasiun Zeng. Kedatanganku kali ini ingin menanyakan bagaimana tanggapan terhadap tulisan berita yang telah aku kirimkan sebelumnya. Orang-orang modern tahu siapa yang menguasai opini publik. Dia yang menguasai kebenaran. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan identitas sebagai koresponden. Luar biasa, sekarang di mana-mana orang membicarakan tulisan berita milikmu. Sekarang posisi koresponden sudah penuh. Kalau tidak ya, aku benar-benar ingin kau menjadi koresponden ini. Tidak apa-apa. Aku bisa menjadi koresponden khusus. Aku tidak mengambil kuota. Tidak perlu gaji. Selain itu, kupikir stasiun radio kita bisa membuka kolom khusus kiriman koresponden. Aku sudah kenal beberapa instansi di kabupaten kita. Jika mereka tahu kita punya rubrik ini, pasti mereka akan berebut untuk mengirimkan naskah. Bukannya orang-orang penting di kabupaten ini akan berebut menjalin hubungan denganku? Bagus sekali, Kamerad Xiaofu. Sekarang aku tunjuk kamu sebagai koresponden khusus stasiun radio kita. Hahaha, kamu akan bertanggung jawab khusus untuk rubrik naskah kita. Bagaimana menurutmu? Hei, terima kasih, Kepala Stasiun Zeng. Saya pasti akan berkontribusi untuk kemajuan stasiun radio kita. Kita akan mempromosikan nama stasiun radio kita ke seluruh negeri. Bagus sekali. Dengan nama yang bagus ini, nanti kalau pergi ke instansi manapun, kita bisa menggunakan dalih wawancara. Hai. Kakek Ge. Kamu ya? Jangan-jangan kamu mau mengantar aku pulang. Jangan mimpi. Aku lagi jalan-jalan malam di sini. Siapa yang jalan-jalan malam? Rumahnya yang bermasalah. Tua. Jalan-jalan malam. Aku ngapain? Masih perlu persetujuanmu lagi? Kau bocah perempuan. Cepat pulang. Dia pasti takut aku sendiri dalam bahaya. Makanya dia mengikuti dan melindungiku. Setelah aku selesaikan urusan dengan Linbo, dia tidak perlu keluar malam lagi. Hahaha. Semoga Linbo menyukai hadiahnya. Yang besar ini. Sudah menerima pemberitahuan. Kenapa belum selesai merekam? Direktur Luo. Kenapa kamu datang? Saya datang untuk menandatangani kontrak dengan pabrik tekstil. Xiaohi, kita harus memperbaiki tanggul. Tapi Direktur Shen dari Komunis yang bilang kalau kita tidak menemukan truk, hanya bisa bekerja keras. Kalau bisa meminjam dari Komunis yang, apakah kita harus bekerja keras? Itu mudah. Saya akan meminjamkan 2 untuk kita. 2 unit. Bisakah dipinjam? Tidak masalah, Kepala Hi. Kepala, saya mendengar bahwa sekarang kau adalah koresponden khusus. Bisakah kau membantuku menulis naskah untuk pabrik mesin kami? Oke, sudah sepakat. Pabrik tenun kami juga ingin. Hahaha. Kalau dari pabrik kita, kesulitannya agak besar untuk mengirimkan naskah. Tapi kalau atas nama komune, akan jauh lebih mudah. Terutama tema yang mulia seperti peduli pada negara dan mendukung pembangunan irigasi nasional. Xiaosu. Saya sudah mendengarnya. Kalian membangun bendungan di perlu kendaraan, bukan? Begini saja. Pabrik tenun kami menyediakan 1 kendaraan. Bagaimana? Kami menyediakan 2 kendaraan.
委屈你了。 Kami menyediakan 3 kendaraan. Haha, bagaimana kalau begini saja? Keluargamu 2 mobil. 知道你是有苦衷。 Aku akan menuliskan kontribusi kalian semua dalam laporan. Kau bahkan tidak bisa menyentuhnya. 谢谢妈。 Baiklah, sudah diputuskan. Hanya dalam beberapa kalimat. 自从我第一次， Aku sudah menerima 4 mobil. 这姑娘， Haha, 4 mobil loh. 还得请你多多扶持和担待。 Tadinya ingin meminjam 2. Justru memberi saya 4. Kau lihat, membuatku jadi sungkan. Haha, tidak sungkan. Tidak sungkan hahaha. Tunggu sebentar. Kepala Luo, menurutku Kepala Shen menyusahkanmu dalam hal ini. Tidak bisa begitu saja dibiarkan. Bagaimana kalau begini? Bapak, Ibu naik sepeda dulu saja. Nanti saya beri Direktur Shen kejutan.